Kamar baruku sunyi senyap, sangat sunyi. Debu berputar-putar perlahan dalam seberkas cahaya bulan yang masuk. Aku menemukan cermin tua berukir. Unik, kacanya buram sekali. Bingkainya meliuk indah dengan wajah-wajah aneh. Sungguh aneh, seperti manusia. Saat aku membersihkan kotorannya, perlahan, bayanganku menjadi jelas. Tapi terasa lebih dingin, lebih asing. Seolah ada sesuatu di dalam kaca yang mengawasiku. Malam itu, sebuah kengerian baru mulai merayap masuk ke dalam hidupku. Aku tidak bisa berpaling, ada kekuatan aneh yang menarik pandanganku, memaksaku untuk terus menatap. Dari cermin itu, terpancar aura dingin dan mengancam. Cermin tua itu bukan lagi sekadar pantulan diriku. Suara goresan samar mulai terdengar, seperti kuku yang mencakar permukaan kaca. Lalu bisikan halus, nyaris tak terdengar, mulai menyusup ke dalam kesadaranku, merayap keluar dari kaca, sebuah dunia lain yang tersembunyi di balik pantulan. Terlalu lembut untuk menjadi kata-kata yang jelas, lebih seperti gumaman yang tak berbentuk, tapi mustahil diabaikan. Bisikan itu menusuk tulang, menciptakan rasa takut yang tak terlukiskan. Bayanganku tampak bergerak dengan kemauannya sendiri, terpisah dari tubuhku yang diam. Saat aku diam membeku, mencoba memahami apa yang terjadi, kepalanya miring dengan rasa ingin tahu yang mengerikan, seolah sedang mengamatiku. Tangannya hampir melambai, sebuah sapaan dari dunia lain yang tak seharusnya ada. Udara semakin dingin di sekitarku, setiap napas terasa seperti embusan es. Ketakutan semakin pekat, mencekikku dengan cengkeramannya yang dingin. Setiap jam berlalu terasa seperti selamanya, waktu melambat di bawah teror yang mencekam. Bayangan semakin gelap dan dalam, menelan cahaya yang tersisa di ruangan itu. Dan bisikan menjadi siksaan yang tak tertahankan, menusuk gendang telingaku dan merusak kewarasanku. Setiap malam menjadi lebih buruk dari sebelumnya, memakan ketakutanku, menggerogoti jiwaku sedikit demi sedikit. Aku membiarkan lampu menyala sepanjang waktu, berharap bisa mengusir kegelapan. Tapi kegelapan hanya bertambah, semakin kuat dan tak terhentikan. Dan cermin itu terus menunggu, di sana, di ujung kamarku. Sabar dan lapar akan jiwaku. Bayanganku berubah, sedikit demi sedikit, setiap kali aku bercermin. Awalnya halus, hampir tak terlihat, seperti riak kecil di permukaan air yang tenang. Tapi kemudian, perubahannya semakin nyata, semakin mengganggu. Senyumnya kejam, bukan lagi pantulan kebahagiaanku, melainkan seringai dingin yang menusuk. Senyum yang tidak pernah kurasakan, senyum yang asing dan menakutkan. Matanya mengejek. Tatapan itu meremehkanku, seolah dia tahu semua kelemahanku, semua ketakutanku. Mata yang tidak mencerminkan jiwaku, melainkan kegelapan yang mengintai di dalamnya. Dia menekan tangannya ke kaca, seolah ingin keluar, ingin menyentuhku, ingin menarikku ke dalam dunianya. Sentuhan dingin yang membuatku merinding, sentuhan yang terasa seperti ancaman. Meninggalkan jejak hantu, bukti kehadirannya, pengingat bahwa dia semakin dekat. Jejak yang tidak bisa kuhapus, jejak yang selalu kembali, menghantuiku setiap kali aku melihat cermin. Sementara aku berdiri membeku. Tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak, hanya bisa menatapnya dengan ngeri. Aku terperangkap dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Setiap malam, dia semakin berani, semakin jelas, semakin nyata. Kegelapan malam menjadi panggungnya, dan cermin menjadi jendelanya. Seringainya semakin lebar, menunjukkan gigi-gigi tajam yang siap menerkam. Seringai yang menjanjikan rasa sakit dan penderitaan yang tak terbayangkan. Kehadirannya semakin kuat, memenuhi ruangan dengan aura dingin dan menakutkan. Aku bisa merasakan energinya, merasuki diriku, mengendalikan pikiranku. Seolah dia memakan terorku. Ketakutanku menjadi makanannya, kekuatannya. Semakin aku takut, semakin kuat dia. Aku mencoba menutupi cermin, berharap bisa menghentikannya, berharap bisa melupakannya. Tapi itu tidak berhasil. Tapi bisikan berubah menjadi jeritan yang memekakkan telinga, menghantuiku bahkan dalam tidurku. Jeritan yang tidak bisa dihentikan, jeritan yang memanggilku kembali ke cermin. Sampai aku membukanya lagi. Rasa ingin tahu dan ketakutan bercampur menjadi satu, menarikku kembali ke hadapannya. Aku tertarik padanya, seperti ngengat yang tertarik pada api. Aku tahu itu berbahaya, tapi aku tidak bisa menahan diri. Terjebak dalam ritual ketakutan, di mana aku adalah korban, dan dia adalah algojonya. Ritual yang tidak bisa kuhentikan, ritual yang akan menghancurkanku. Tahu dia bukan lagi hanya bayangan. Dia menjadi sesuatu yang lebih, sesuatu yang nyata, sesuatu yang menakutkan. Dia ingin keluar, dan aku tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Aku takut dia akan mengambil alih hidupku, mengambil alih diriku sepenuhnya. Pada malam terakhir, kegelapan menyelimuti kamarku.
sebuah tirai hitam yang pekat dan menakutkan. Kesunyian menekan, berat dan tak tertahankan, memenuhi setiap sudut ruangan dengan aura yang mencekam. Udara terasa begitu tebal, seolah bisa dipotong dengan pisau. Saat aku mendekati cermin tua itu, sebuah tarikan aneh menarikku lebih dekat, seperti magnet yang tak terlihat. Aku tidak bisa menahan diri. Dorongan itu terlalu kuat, mengalahkan setiap rasionalitas dan kewaspadaan yang kumiliki. Bayanganku menembus batas-batas dunia nyata, sebuah entitas gelap yang selama ini tersembunyi di balik permukaan. Kaca yang beriak, seperti air yang diganggu oleh kekuatan yang tak terlihat, memblokkan realitas di sekitarnya. Tangannya, pucat dan dingin, meraih keluar dari dimensi lain, sebuah cengkeraman yang mengancam. Tubuhnya, replika diriku yang mengerikan, perlahan muncul dari balik cermin, sosok yang selama ini hanya menjadi pantulan. Melangkah ke duniaku, mengambil alih ruang dan waktu yang seharusnya menjadi milikku. Aku roboh, tidak berdaya menghadapi kekuatan yang begitu besar dan asing. Memudar, menjadi hantu di duniaku sendiri, kehilangan esensiku sedikit demi sedikit. Saat dia tersenyum dengan wajahku, sebuah seringai jahat yang mencerminkan kekosongan di dalam jiwanya. Dan mengambil tempatku, mencuri identitasku, dan menghapus keberadaanku dari dunia ini. Aku terbangun dalam kegelapan abadi, terperangkap dalam kehampaan yang tak berujung. Terjebak di balik kaca, selamanya terkurung dalam pantulan yang dulu menjadi milikku. Melihatnya menjalani hidupku, menyaksikan dari balik cermin saat dia menghancurkan segalanya yang pernah kurai. Dia melambaikan tangan, sebuah perpisahan yang mengejek dan merendahkan. Meninggalkanku dalam penjara sunyi, terisolasi dan terlupakan di dalam dimensi cermin. Bisikan berhenti, menyisakan hanya keheningan yang memekakkan telinga. Dia bebas, sementara aku terperangkap selamanya.